Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini di acara ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan. Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dan sama-sama menyaksikan acara ngopi Ramadan di hari ke-26 ini. Ngopi Ramadan di hari ke-26 ini kita kedatangan tamu spesial, Ustadz Anang Fatur Rahman LC. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz di hari ke-26 ini? Alhamdulillah masih semangat ini. Masya Allah. Semangat baru ya, anak-anak muda ini harus semangat ini menyambut Ramadan, walaupun ini bukan menyambut lagi Ustaz ya. Lebih ke persiapan untuk berpisah. Wah, namanya berpisah pasti sedih Ustaz ya. Cuma memang semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang berpisah namun husnul khotimah. Amin. Kita husnul khotimah dengan bulan Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustaz, berbicara mengenai akhir Ramadan itu identik kaitannya dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di mana memang kemarin di episode sebelumnya di hari ke-21 kalau tidak salah kita sudah membahas tentang apa itu Lailatul Qadar. Dan di hari ini kita khusus akan membahas tentang bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu Ustaz. Kemudian bagaimana juga ciri-ciri Lailatul Qadar. Nah, mungkin kan selama ini kita berlomba-lomba nih. Orang mungkin di 10 hari terakhir ini banyak orang yang sedang beriktikaf. Kemudian ada orang yang lebih semangat dan mengencangkan tali pinggang seperti kata Rasulullah SAW. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu nih saat kita sedikit berbincang dulu. Nah, di akhir Ramadan ini tantangan apa Ustaz yang kira-kira menurut Ustaz Anang yang bisa dibilang dianggap sebagai tantangan? Nah, itu dia. Apa Ustaz kira-kira di Ramadan ini? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi tantangan terbesar Ustaz ketika di akhir Ramadan itu adalah justru kita disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya remeh-temeh Ustaz. Remeh-temeh. Untuk menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan lebaran, hal-hal yang berkaitan dengan persiapan mudik kita. Padahal Ustaz, di akhir Ramadan itu seharusnya ibarat kuda pacuan. Semakin mendekati garis finish itu semakin bersemangat. Harusnya semakin berpacu. Ya, harusnya semakin berpacu untuk meningkatkan ibadah di kualitas terbaik. Kan Rasulullah itu beliau idza dakhalal asyru itu syadda mizarahu. Semakin masuk di sepertiga akhir sudah mengencangkan ikat pinggangnya, tidak berkumpul dengan keluarganya. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu. Juga membangunkan keluarganya agar ikut beribadah untuk menghidupkan 10 akhir. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kan beliau bertemu dengan ibadah Ramadan selama 9 kali Ramadan. 9 kali Ramadan. Perintah itu pertama kali turun di tahun 2 Hijriah. Kemudian beliau wafat di tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Jadi beliau bertemu dengan ibadah Ramadan selama 9 kali. 9 kali. Nah, selama 9 kali Ramadan itu, beliau senantiasa mengakhirkan di 10 hari terakhirnya, bahkan di tahun 10 Hijriah di Ramadan terakhir beliau 20 hari. 20 hari terakhir itu beliau berada di masjid. Untuk mengejar Lailatul Qadar. Nah, berkaitan dengan mengejar Lailatul Qadar, banyak orang yang mengira-ngira, oh ini Lailatul Qadar, saya udah dapat Lailatul Qadar nih semalam nih. Karena kenapa? Oh, saya susah banget bangunnya. Oh, saya semalam melihat cahaya. Nah, ini yang perlu kita bahas nih biar tidak ada lagi orang yang meraba-raba kapan ya Lailatul Qadar itu, atau saya orang yang termasuk menerima Lailatul Qadar bukan ya? Atau saya orang yang mendapat kemuliaan itu bukan ya? Bahkan mungkin ada orang yang ngaku-ngaku, oh saya dapat malam Lailatul Qadar. Kenapa? Orang saya sampai 30 hari atau 29 hari kok puasanya. Berarti kan
malam itu saya dapatkan. Oh, padahal dia tidur atau padahal dia main PS ataupun melakukan amalan-amalan yang sia-sia seperti kata Ustadz Anang tadi, remeh-temeh gitu Ustadz ya. Nah, oke, pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, tanpa mempersingkat waktu ya, memperpanjang waktu ya, karena memang sebentar lagi masuk waktu berbuka. Karena ini adalah hal yang penting Ustadz. Bagaimana seseorang itu dikategorikan sebagai orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan ini akan kita bahas pada sore hari ini. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Kepada Ustadz Anang kami persilakan. Terima kasih Ustadz Dede atas waktunya. Jadi pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, ya, perlu kita sadari bahwa Lailatul Qadar merupakan anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita, karena dia bisa dibaca Lailatul Qadar maupun Lailatul Qadr. Kalau dia dibaca Lailatul Qadar, dia berarti malam takdir, malam di mana takdir manusia secara per tahun itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam itulah saat terbaik kita memohon kepada Allah agar di tahun yang akan datang kita mendapatkan takdir terbaik, terutama takdir sanawi tahunan yang akan terus ditetapkan oleh Allah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di surah Ad-Dukhan itu memang menyebutkan bahwa di malam Lailatul Qadar itulah ditetapkan urusan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala selama setahun yang akan datang. Bisa juga disebut dengan Lailatul Qadri. Qadr. Ya, Qadr. Kalau tadi Qadar, kalau sekarang Qadr. Ya, kalau Qadr dia adalah malam kemuliaan, karena memang dia malam di mana diturunkannya para malaikat, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi memang itu malam penuh keberkahan di mana diturunkan Al-Qur'an di malam tersebut dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya di saat itu secara jumlatan wahidatan, surah penuh 30 juz. Maka ini malam yang penuh dengan kemuliaan, dan ini malam di mana kemuliaan itu akan menjadi rebutan ya, terutama bagi mereka yang mengejarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri senantiasa beliau menjadikan malam-malam terakhir Ramadan itu sebagai semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ciri Ustaz, di antara ciri yang disebutkan oleh para ulama tentang malam Lailatul Qadar itu adalah di antaranya quwwatul idho'ah wan nuri fitil kalaila. Jadi secara alamiah kita bisa melihat, menyaksikan bahwa di malam turunnya Lailatul Qadar itu cahaya ataupun nur yang ada di malam itu sangat kuat sekali. Cahaya malam hari di saat itu sangat kuat, karena memang di malam itu malam yang khairun min alfi syahr. Artinya satu malam lebih baik dari 365 malam yang lainnya. Bahkan dia lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang bandingannya lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Maka ini kita sangat menyanyiakan andaikan kita melewatkan malam tersebut. Maka pemirsa Muin TV yang berbahagia, mari kita coba perhatikan bahwa tanda-tanda ini benar-benar ada. Dan dia ada di 10 malam terakhir. Dan itu dirahasiakan waktunya. Kapan? Belum ada ketetapan ya, mau di tanggal 21, 23, belum ada ketetapannya saja. Andai kata ditetapkan, nanti orang akan mengejar ke sana. Akhirnya tidak menyepelekan hari-hari yang lain. Tapi dia dirahasiakan oleh Allah, dan kita diusahakan untuk taharrau, untuk mengejar Lailatul Qadar itu fil ashril awakhiri min Ramadan. Di 10 malam terakhir Ramadan kita kejar. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang akan mendapatkan. Jadi di antara ciri tadi memang kuwatul idho'ah. Ada cahaya yang sangat nampak, yang sangat terang di malam itu. Kemudian juga at-tuma'ninatul qalb. Hatinya orang yang beriman itu ada tumakninah, ada ketenangan saat itu ketika beribadah, lebih tenang daripada biasanya. Ada insyirahu sadr, hatinya lapang di saat itu. Mungkin di saat yang lainnya dia merasa sempit, tapi di malam itu rasanya ibadah begitu nikmat, ibadah begitu mudah. Ketika kita bangun di malam hari itu juga begitu mudah, dan itu memang luar biasa karena dia malam yang lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Itu luar biasa.
di antara tanda-tanda alamiah. Bahkan juga di pagi harinya Ustaz, itu matahari ketika bersinar tidak terlalu terik. Ya, mataharinya agak terang cuma tapi adem gitu ya. Adem. Kondisi. Tetapi secara praktik amalan kita, kita bukan sekedar hanya memastikan tanda-tandanya saja. Yang lebih penting dari itu adalah justru kita mengisinya untuk apa, Ustaz? Nah, apalah gunanya kita menyaksikan matahari tidak begitu terik, malam begitu cerah dan begitu, tapi kita menghabiskan untuk hal yang sia-sia atau tidak menjadikannya untuk fokus dalam ibadah, kan juga eman-eman. Betul. Maka yang sangat indah itu apa yang ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan andaikan saya bertemu dengan malam itu? Maka beliau mengatakan, kuli, berdoalah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka doa ini menjadi sangat penting sekali untuk mengejar keutamaan Lailatul Qadar itu. Andaikan kita sudah mendapatkan ampunan oleh Allah, maka selesai sudah urusan kita di dunia ini, ya. Maka insya Allah sudah diampuni oleh Allah, maka semakin ekspres jalannya untuk mendapatkan kenikmatan surga Allah di akhirat. Masya Allah. Kalau itu tadi yang Ustadz Anang sampaikan adalah tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam. Nah, bagaimana ketika seorang bertanya, apakah saya orang yang termasuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, Ustadz? Bagaimana itu, Ustadz? Ya, kita tidak bisa memastikan betul, hanya Allah yang tahu. Tetapi di antara tanda bahwa amal kita itu diterima oleh Allah dan kita mendapatkan keutamaan itu adalah justru kita semakin bersemangat dalam beribadah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan itu kita diberi peluang untuk melakukan keburukan setelahnya. Itu balasan perbuatan buruk. Maka mafhum mukhalafahnya Ustaz Deden. Maka begitu pula dengan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan, di antara balasan yang disegerakan oleh Allah, kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Insya Allah. Jadi setelah mendapatkan keutamaan itu dalam beribadah terbaik, maka setelahnya kita jadi semakin rajin ke masjid. Kita juga semakin menyambung ibadah puasa kita dengan ibadah-ibadah puasa sunnah yang lainnya. Mungkin setelah Ramadan ada ibadah puasa sunnah Syawal dan lain-lain sebagainya. Jadi semakin bersemangat, Ustaz. Tidak terus saya sudah dapat Lailatul Qadar, enggak usah ke masjid lagi, udah sisa, udah 83 tahun 4 bulan kan, Ustaz. Bukan begitu. Artinya 83 tahun 4 bulan saya kan umurnya paling ya sampai misalkan nih orang pikir saya sampai 65 tahun nih paling. Ya, itu udah menutup, ya enggak gitu juga, Ustaz ya. Gitu juga. Tapi tetap kita maksimalkan, dan adalah salah satu cirinya tadi adalah bagaimana orang itu tetap bersemangat, tetap menjalankan ibadahnya. Ya, ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar itu semakin meningkat ibadahnya. Kira-kira ada ciri-ciri lain nggak, Ustaz? Kalau tadi ciri-ciri alam, kemudian ciri-ciri orangnya, ada lagi nggak, Ustaz, ciri-ciri lain Lailatul Qadar itu? Ya, dia semakin merasa beribadah kepada Allah dengan penuh kecintaan. Karena ibadah yang diiringi dengan rasa syukur dan dengan rasa cinta itu jauh berbeda dengan ibadah yang sekedar rutinitas, sekedar dia mengerjakan sesuatu yang wajib terus seolah-olah itu menjadi beban. Tapi mereka yang mendapatkan keutamaan itu, mereka senantiasa beribadah kepada Allah dengan sepenuh jiwa dan bersyukur kepada Allah bahwa ibadahnya ini merupakan anugerah. Karena tidak ada perintah kecuali pasti itu merupakan kebaikan untuk kita. Dan sebenarnya tidak ada larangan kecuali pasti itu sesuatu yang berbahaya. Maka dia bersyukur sekali. Maka qalilul amali ma'a syuhudil minnah. Meskipun ibadah kita sedikit, tapi sedikit itu penuh dengan penghayatan, penuh dengan rasa syukur kita kepada Allah. Itu khairun minal amal ma'a syuhudit taksir. Lebih baik daripada amal yang banyak tapi kita berprasangka buruk pada Allah, kemudian hanya sekedar rutinitas tahunan dan lain sebagainya. Maka luar biasa, harusnya di malam itu kita banyak berdoa. Karena itu malam dimana kita diputuskan, Ustaz, takdir kita setahun yang akan datang. Jadi kalau kita mau minta, lebih tepatnya di situ, bukan di tahun baru, Ustaz. Oh, betul. Sekarang seringkali di tahun baru tuh. Apa di tahun baru gitu kan? Harusnya di malam Lailatul Qadar itu kita banyak berharap. Masya Allah.
Baik, menarik ketika berbicara mengenai keutamaan ataupun ciri dari orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Anang tadi mengenai kita juga tidak bisa memastikan kalau ini saya nih yang dapat Lailatul Qadar nih, sehingga mungkin dia ketika dia pastikan dirinya mendapat Lailatul Qadar terus dia nggak mau beribadah lagi setelahnya. Nah, itu poinnya. Nah, ada muncul nih pertanyaan dari pemirsa Muin TV di rumah gitu. Mengenai malam Lailatul Qadar, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini, adakah orang khusus? Dalam artian misalkan ciri-cirinya dia harus laki-laki, atau dia mungkin sebelumnya harus orang yang menjalankan amal soleh terus, atau orang yang sedekah terus, atau orang yang menjalankan ibadah-ibadah khusus lainnya, sehingga dia diperkenankan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Lailatul Qadar. Oke. Ini pertanyaan yang sangat penting, Ustaz. Artinya memang kesempatan itu bisa diberikan oleh Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Intinya mungkin dia kategori harus muslim. Muslim, betul. Muslim, orang muslim, bahkan mereka para pendosa pun, andaikan mereka mengejar keutamaan itu, bisa jadi dirubah oleh Allah dengan luar biasa. Betul. Keajaibannya. Jangan pernah berpikir bahwasannya Allah itu menutup ampunan ya, bagi orang-orang yang berdosa ataupun kita yang melakukan kemaksiatan. Insyaallah Allah Maha Pengampun, apalagi di malam Lailatul Qadar itu. Begitu. Berarti tidak ada ciri khusus ataupun person yang Allah khususkan untuk mendapatkan itu. Intinya adalah semua kalangan. Iya, semua kalangan. Bahkan yang disebutkan dalam hadis itu, andaikan dia memperbanyak doa itu, Ustaz. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka dia berpeluang besar untuk mendapatkan. Rahmat Allah sangat luas untuk hambanya, bahkan kepada siapapun dia. Insyaallah. Baik, pemirsa Muin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat untuk berdoa, nggak ada kata terlambat untuk memohon ampun kepada Allah, dan juga nggak ada kata terlambat untuk berbuat amal soleh. Ustadz Anang, terima kasih sudah sharing pada acara Ngopi Ramadan. Tapi sebelum itu Ustadz, sebelum kita closing, mungkin ada penyampaian dari Ustadz Anang, nasihat ataupun motivasi, closing statement untuk para pemirsa Muin TV yang ada di rumah di hari ke-26 ini, ya, tentang apapun itu Ustadz, silahkan. Oke. Bapak Ibu pemirsa Muin TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa umur umat Nabi Muhammad ini sangat pendek, ma baina sitin ila sabain, antara 60-70, sedikit sekali yang lebih dari itu dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, jauh sangat berbeda. Artinya kesempatan kita sangat pendek, tetapi maha baiknya Allah kepada kita diberikan peluang untuk mendapatkan percepatan, bahkan capaian yang lebih daripada umat terdahulu, dengan diantaranya kita berusaha memaksimalkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Karena Allah sebutkan ibadah di malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Jadi ini kita bisa maksimalkan untuk, andaikan kita di malam itu kita beristighfar kepada Allah, maka akan tercatat 83 tahun kita beristighfar kepada Allah. Andaikan di malam itu kita gunakan untuk bersedekah, maka tercatat kita akan mendapatkan keutamaan sedekah selama 83 tahun. Dan itu percepatan yang luar biasa. Bahkan ini menjadi semangat kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taqarrub, sebenar-benarnya pendekatan kita kepada Allah, terutama di malam-malam akhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita semakin semangat untuk mengejarnya, dan usia yang singkat ini kita maksimalkan dengan amal-amal terbaik. Ya, mudah-mudahan Allah akan melipat gandakan semua itu. Baik, terima kasih Ustadz Anang dan pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada. Besar harapan semoga kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu orang-orang yang beruntung. Gak semua orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, saatnya diberikan kemuliaan untuk itu. Terima kasih sekali lagi Ustadz Anang dan juga pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada. Marilah kita tutup acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan pada hari ke-26 ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.